Halo, apa kabar guys? Hari ini gua mau kasih lihat Vespa gua yang baru kelar di restorasi dan modif. Nah, itu guys. Ini satu baru kelar lagi tuh di ubah-ubah bagian kaki-kaki. Tapi kita hari ini bukan bicara Vespa yang ini. Ini nanti masih ada beberapa perintilan yang belum selesai. Jadi kita sekalian nanti setelah ini selesai baru kita bicarain yang ini. Kita mau bicarain yang sana tuh. Vespa penuh drama tuh. Kita akan bicara, bercerita, curhat mengenai Vespa ini. Ini kurang lebih kelar sekitar, untuk benar-benar selesainya sekitar semingguan ya. Belum, nggak sampai seminggu. Tapi kalau kondisi selesainya tuh udah bisa dipakai sekitar sebulan. Cuma kita kan pakai trial and error lagi, kita kita rasain, kita review, kita balikin ke buildernya, kita ceritain, Mang masih kurang yang ini, kurang itu gitu. Kayak kemarin kan ada masalah di kunci kunci kontak nih, di apa? Ditarik tuh ikutan keluar dia gitu. Nah, ini udah dirapihin. Terus speedometer tadinya masih belum mau jalan karena bagian gigi nanasnya ada yang pecah. Sekarang sudah jalan. Meteran bensin juga udah jalan, semua udah jalan. Ini udah dikatakan ya udah nggak ada minusnya sih, udah tinggal pakai, ini udah enak banget ini. Udah keren deh pokoknya. Jadi bercerita beberapa bulan yang lalu, ya kurang lebih sekitar 7 bulanan yang lalu deh, 6 atau 7 bulan yang lalu, gua tuh beli Vespa, pengen yang warna merah. Merah tapi bukan cuma merah di repaint. Gua pengennya dia tuh merah karena memang aslinya merah, bukan karena di repaint. Jadi gua dapet deh tuh di marketplace, namanya di Facebook ya. Jadi ini catnya merah rosso. Gua kan chat dong ke dia, sampai telepon gua nanya, bro, ini Vespa, gue pengen yang kalengan, gue rencana nggak mau gua cat, gue pengen cat Korean gitu. Kelihatannya punya lu kalau di foto mah bagus tuh. Oh iya bang, ini bagus bang. Pertama dia manggil gua abang, lama-lama jadi om, karena mungkin karena lihat gue udah tua kali gitu. Ini bagus bang, siap pakai. Ya, kondisinya juga Orion dan apa namanya, tinggal dipakai aja lah, paling ada beberapa lah yang minor mesti rem dan lain-lain gitu kan. Oh gue seneng nih, berarti gue nggak perlu cat, gue tinggal rapihin aja gitu kan. Jadi gue pengen main apa sih namanya, cat ori ya, agak-agak lecet-lecet patina lah begitu gitu. Seiring waktu dia makin tua, makin antik lah gitu. Walaupun dia bukan Vespa antik, ini Vespa tahun 90-an. Gue juga nggak kepengen yang tua-tua banget. Pertama harganya udah overpriced, bukan overpriced apa namanya, udah tergoreng lah gitu. Dan gue tuh nggak mau beli yang kayak gitu-gitu, ngapain, gue kan cuma mau menikmati mengendarai Vespa gitu, karena gue suka body Vespa. Dan bagi gue yang PX ini, yang kelas PX ini, eksklusif dan apa namanya, golongannya ini, itu bodinya bagus ini yang tahun 90-an, apa dari sampingnya semua, karena dia kan udah apa namanya, udah disesuaikan ya dengan zaman ya. Jadi ininya nih apa namanya, bodinya udah di permodern, tapi masih kesan klasiknya masih kental banget gitu. Cuman ada beberapa
yang gua modif gitu. Ntar gua kasih tau modifnya bukan modif yang apa sih, yang ekstrim atau di engine dibikin seperti apa namanya, racing dan lain-lain. Nggak, gua nggak, bukan begitu tipe gue senangnya restorasi tapi dimodif sedikit-sedikit biar nyaman dipakai dan tidak ngerongrong gitu loh. Kan gue nggak kepengen tuh kayak meme yang dibikin orang kayak Michael Jackson begini-begini nyelah-nyelah begitu sampai berkali-kali Vespanya nggak hidup-hidup, Vespa banjir itu. Kayak gitu. Oke, kita bicarain Vespa ini sekarang ya. Oke, jadi kita mulai dulu waktu saya telepon-teleponan dengan dia, terus minta di videoin kondisi Vespanya. Jadi dia pinter di videoin itu. Saya terutama kan kalau Vespa tuh saya cek deck ya. Decknya tuh jangan sampai bekas apa namanya, bekas dilas-las itu saya nggak mau. Apa deck yang udah keropos itu kayaknya PR-nya banyak itu, saya nggak suka, harus ganti deck. Jadi udah menghilangkan originalitas daripada bodi Vespa itu sendiri. Jadi saya mencegah jangan sampai decknya harus diganti gitu. Jadi di videoin tuh, ini kan eksklusif tahun 96. Jadi dia punya deck itu ditutup dengan karpet mirip dengan Excel. Diangkat karpetnya set begitu. Oh ya mulus gitu. Cuman cat-cat kelupas lah gitu. Biasa itu kan oke. Yang sono saya nggak, jadi dia nggak videoin, saya juga nggak minta, nggak pikir kalau di sini bagus, nggak mungkin juga lah di situ bisa rusak, kan namanya usianya sama seperti itu. Terus di sini nih ada ditutup nih apa yang kulit itu tuh, ininya mulus, disorot di sini, videoin mulus. Mana tahu di bawah sini tuh udah dempulan, udah dempul, nggak dicat, kayak bekas penyok diketok seadanya. Ini dia nggak buka, dia nggak kasih lihat. Uh, terus ternyata yang di sini ini setelah sampai di alamat saya buka dong. Wah, ini di sini nih bang, las-lasannya parah itu. Jadi dia pakai las listrik dijalanin ke sini, jadi jelek banget gitu. Terus ini kayak ada bekas penyok. Oh ternyata ini yang di sini nih, yang depan sini ini bekas nabrak gitu. Ya bekas nabrak dan foreknya pun bengkok. Jadi waktu saya tes di rumah, saya jalanin di lingkungan, tangan saya pegel nih karena dia mau belok ke kiri, dia kan mau belok ke kiri terus. Saya jadi tangan kanan saya nahan gitu, pegel. Wah, pusing deh saya. Akhirnya saya bawa ke mana? Saya bawa ke teman saya, Bang Teddy, itu panggilannya Coang. Dia kan yang dulu ini apa ngebangun Vespa saya yang itu. Jadi saya konsultasi sama dia. Akhirnya ya ini mendingan dicat daripada kayak gini dipakai jelek. Aduh, saya bilang apa namanya, gagal deh mau pakai cat Orion, akhirnya mesti dicat juga. Ya udah, kalau dicat, saya kan punya cat warna impian merahnya Candy Tune, saya cat warna Candy Tune. Terus kita konsultasi mengenai ini, maaf ya, ada anak tetangga dia lagi main basket, jadi agak ada suara bola. Nah, jadi ini harus dicat gitu. Terus dia lihat kondisinya, ini mah bang, kayak dia bilang, daripada kita betulin apa namanya, kita betulin deck, mendingan kita cari body yang bagus gitu, body tengah terutama gitu. Akhirnya cari dapet tuh body. Ntar gambar bodinya saya kasih lihat deh. Gambar bodinya saya kasih lihat deh. Body ini warnanya aslinya hijau nih gitu, tapi keren deh bodinya, apa namanya, mulus lempeng semua yang ini sekarang nih. Jadi body ini bukan bawaan asli waktu saya beli, ini lebih bagus karena yang aslinya nih udah bekas kecelakaan, tabrakan gitu, nabrak sih dia kayaknya, bukan kecelakaan berat, cuman mungkin rem dia blong, jadinya
nabrak mungkin belakang mobil atau apa gitu. Bukan bawaan asli waktu saya beli. Ini lebih bagus karena yang aslinya nih udah bekas kecelakaan, tabrakan itu. Nabrak sih dia kayaknya, bukan kecelakaan berat, cuman mungkin rem dia blong jadinya nabrak mungkin belakang mobil atau apa gitu. Akhirnya kirim ke tukang cat. Nanti foto-foto dan videonya saya upload juga biar teman-teman bisa lihat bagaimana transformasi daripada bodi yang belian itu pindah ke sini. Untuk nomor mesin juga kita pindahin. Caranya cara manis gitu. Jadi ketemu manis. Kalau kita nggak ceritain, orang nggak tahu kalau ini nomor mesinnya udah saya pindah gitu. Kita udah bikin perencanaan supaya bagus, gimana caranya supaya nomor mesinnya tidak kelihatan seperti lasasan. Sebentar saya buka ya. Ntar saya buka dulu bodi sampingnya ini untuk kasih lihat ke teman-teman. Nah, ini udah saya buka. Nah, ini nih. Bagus kan? Seperti apa namanya tuh, bukan bodi yang nomor mesinnya dipindah. Tuh. Jadi saya atur sama Bang Teddy untuk dipotong seperti ini. Set ke atas ini, sini, sini. Jadi PR-nya tuh nanti tukang las, cari tukang las yang udah pengalaman. Nut ini mesti ketemu, set, gitu. Ini juga nih mesti ketemu. Jadi yang bawaan dari merah yang bodinya nomornya saya pindah ke sini. Jadi mesti pas ke sini. Jadi ini dipegang di belakang pun mulus, nggak ada bekas las-lasan. Nah, ini baru cara pindah nomor bodi yang proper. Ini udah dicoba diesek-esek dan tembus, makanya nomornya sekarang pajaknya hidup kayak gitu. Nah, setelah seperti itu, ini selesai, kita bawa ke tukang cat. Tukang cat namanya Bang Gudel. Nanti kita review workshopnya. Daerah sini juga di dekat Taman Buah. Tapi yang untuk proyek pengecatan ini dipegang oleh Bang Teddy. Karena saya juga kan namanya belum begitu pengalaman, dia nanti yang perhatian. Dia yang berhubungan dengan Bang Gudel itu. Untuk pengecatan Vespa ini. Saya minta spesial warna candy tone. Ini kalau di kamera kelihatannya agak-agak orange ya, padahal kalau lihat langsung merah hati, tapi dia candy tone kelihatan ada dasar silvernya. Mungkin di kamera ini kelihatan dasar silvernya, jadi kelihatan agak orange gitu. Seperti itu kawan. Hey guys, kita test ride aja Vespanya. Kita coba menuju ke daerah Jakarta Selatan antara Pondok Indah atau ke Pamulang. Kan jaraknya itu sekitar 30-40 km. Kita lihat kekuatannya di Vespa, apakah akan ngerongrong selama di perjalanan. Tapi tidak saya rekam semua karena nanti akan jadi membosankan. Bercerita sedikit, sebetulnya saya membeli Vespa ini setengah ditipu. Kenapa setengah? Karena yang salah tuh saya sendiri. Harusnya saya datang, lihat, saya cek, baru saya bayar. Tapi karena terbentur jarak dan waktu, saya akhirnya cuma lewat video call, dari video yang dia kirim, dari foto-foto dan keterangan-keterangannya. Saya harap dia jujur karena anaknya masih muda dan memang dia profesional, dia sepertinya pedagang Vespa. Dan akhirnya saya sedikit ada dibohongi, ya setengah dibohongi lah gitu ya, seperti blok dan lain-lain tuh udah nggak asli, dia bilang asli, pernah nabrak dia bilang mulus, seperti itu ya. Ini pelajaran buat saya dan teman-teman yang ingin beli Vespa lewat online. Dan juga kepada pedagangnya ini, kalau nonton video ini, sadarlah kau, janganlah kau bohong-bohongi orang, mendingan kalian tuh jualan dengan jujur, lebih berkah uangnya daripada akhirnya kita kesel, kita sumpahin kan. Nggak sih, nggak sampai nyumpahin, cuman ini pembelajaran aja buat kita-kita pembeli Vespa gitu, buyernya gitu. Jadi seller memang cenderung nakal, ya udah kita maklumi aja lah. Yang penting kita jangan mau tertipu lagi. Gitu. Ini Vespa enak dipakai, remnya juga udah disetting enak.
Di jalanan juga lancar, lurus, bisa lepas tangan. Mungkin karena sudah saya ganti fork jadi yang lempeng, kan asalnya kan udah bengkok, bekas bekas nabrak, bekas nyundul gitu loh. Terus velg juga udah diganti dan lain-lain, cukup oke lah. Larinya juga lebih enak karena bloknya yang tadinya 2 lubang diganti yang 3 lubang. Jadi yang kembali yang aslinya dia, original bawaan Vespa. Udah enak banget deh, cuman knalpot masih standar, jadi belum ada garang-garangnya suaranya, cuma dibersihin doang tuh knalpotnya, dibelek, dibersihin, supaya kotorannya bersih, ya suaranya adem banget, seperti itu. Jok agak sedikit lebih keras karena memang sengaja saya nggak mau pakai yang empuk-empuk, kalau empuk tuh ketinggian, ketebelan. Saya sengaja pakai ini yang tipis, supaya berbeda dengan Vespa saya yang satunya. Feel-nya jadi beda. Ini yang ini terkesan lebih sporty, kalau yang sana lebih touring atau cruiser adventure gitu. Seperti itu kawan. Oke kawan, sampai di sini video tes ride-nya. Kita kembali ke pembahasan mengenai modifikasi dan restorasinya. Bye. Test ride, Vespa ini cukup bisa diandalkan dan cukup nyaman untuk kita jalan jauh. Kemarin saya coba riding sampai ke Ciputat Pamulang yang berjarak kurang lebih sekitar 30 atau 40 kilometer, dan cukup bisa diandalkan dan enak, tidak ada masalah selama di perjalanan. Sekarang kita bahas mengenai modifikasi yang sudah saya lakukan kepada Vespa ini. Oke. Ini guys. Pertama yang saya rubah tuh di sektor lampu. Jadi lampu ini saya ganti pakai punyanya Scarlett. Ini harganya kurang lebih sekitar 300 ribuan. Jadi ini udah ada apa namanya tuh, ini bisa dilihat tuh. Jadi jenis-jenis daymaker ini. Lampunya lebih fokus dan lebih terang pada titik di depan, tidak pecah. Kemudian saya rubah lagi ada di pengapian. Pengapian ini saya pakai Blue Thunder. Ini sangat rekomen ya. Jadi apinya tuh besar. Ini saya juga di rekomendasi dari Bang Teddy yang yang ngebangun Vespa ini dari awal. Terus waktu itu kan dari penjualnya tuh saya dibohongi, ternyata ininya tuh nggak asli, bukan tik bawaannya. Kemudian juga konsultasi dengan Bang Teddy, disaranin pakai ini yang rakitan anak negeri. Ini sudah dites sampai ke Lombok dan lain-lain, keluar Jawa, bisa diandalkan. Ini harganya juga nggak terlalu mahal daripada kita pakai yang original tik tapi yang udah cukup berumur, itu malah beresiko untuk bermasalah. Karena saya pernah punya yang dari original bawaan itu bermasalah di pengapian. Kemudian saya pasang dinamo starter. Dinamo starter ini saya beli baru karena apa? Saya juga nggak mau pakai yang original cabutan, takut kondisinya sudah kelamaan, jadinya sudah lemah, akhirnya merongrong. Ini kurang lebih sekitar beli dinamo dan pasang semua kurang lebih habis 3 jutaan ini. Jadi sekarang sudah ada electric starternya. Ini untuk kickstarter saya pakai SIP yang bisa dilipat. Semua original. Nah, untuk blok ini saya pakai yang original. Waktu saya beli itu sepertinya ditukar ya sama penjualnya ya, katanya original. Memang dapat original punya Vespa, cuman bukan untuk tipe ini, karena yang dikasih itu yang 2 lubang, sedangkan saya Vespa yang punya saya ini harusnya 3 lubang gitu. Jadi saya beli dan dapat yang original, original cabutan yang kondisinya tuh OS 2M. Jadi masih oke banget lah. Shock breaker juga saya pakai yang tabung. Lampu pakai Bosata yang kecil untuk Vespa small frame. Jok saya beli pesan dari yang biasa bikin jok Vespa. Saya bikin yang model tipis supaya lebih racing kelihatannya.
jadi dia nggak ngeper. Jadi kalau kita kecepatan tinggi lebih stabil seperti itu. Terus ini nih kita rubah di sini, kan harusnya pakai karpet seperti saya cerita sebelumnya. Ini dirubah jadi pakai trisplang. Caranya kita harus tutup lubang-lubang yang untuk dudukan karpet karetnya itu. Jadi tutup, dilas pakai plat, kemudian diperhalus semua. Setelah dicat barulah dipasang trisplang gitu. Jadi saya lebih senang pakai triplang gini karena lebih klasik dan agak mudah perawatannya. Karena kalau yang karpet itu suka nyimpan air di bawahnya dan bikin dia punya dek Vespa tuh cepat lebih keropos gitu, lebih cepat keropos. Kunci juga saya rubah tuh saya ganti. Jadi satu kunci bisa 3 untuk kunci kontak, kunci bagasi, dan kunci jok. Harganya sekitar 100 lebih. Kesulitannya cuma masangnya aja repot. Ini aja udah pernah bermasalah, dicabut, selongsongannya ikut keluar. Nah sekarang udah dirapiin oleh Bang Teddy. Kemudian saya pasang ini karena kan ini udah full wave, jadinya saya mesti mantau voltase daripada aki. Ini ada termometer untuk melihat suhu udara sekitarnya dan bisa ngecas HP di sini. Nah, seperti itu, bisa ngecas HP. Ini semua standar, cuman saya beli kaca mikanya yang baru karena yang lamanya sudah jelek. Saya beli harganya sekitar 80 atau 90 ribu dan jadi baru lagi gitu. Dia tidak ada lagi perubahan-perubahan, cuman bak sektor kaki-kaki itu velg saya ganti yang tubeless. Velgnya pakai yang aluminium, kemudian saya repaint dengan warna sesuai keinginan saya. Ban saya pakai Pirelli, sama seperti ban motor saya yang lain yang Jepangan, saya selalu pakai Pirelli karena dia ini lebih awet dan untuk cornering enak gitu. Untuk plat nomor saya bisa copot pasang, saya pakai yang magnet, cuman harus diakalin supaya ini tidak lecet. Saya pasangin ini nih, velcro. Jadi velcro-nya ini mencegah dudukan plat nomor itu nggak merosot ke bawah. Kalau dia merosot ke bawah, lama-lama baret di sini. Gitu. Ntar saya ambil. Kita tes pasang. Seperti ini. Nah, seperti ini. Agak miring karena asal-asal pasang aja. Ini kuat sekali nih karena ada velcro-nya. Jadi velcro-nya itu membuat plat nomornya ini nggak gampang lepas atau merosot. Bukanya gampang. Tinggal tarik aja seperti itu. Saya rasa cukup untuk modifikasinya sangat minimal tapi fungsional. Itu yang paling penting. Oke, sampai sini dulu teman-teman.